Ku percaya, ku amankan. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami mudah memahami firman-Mu, dan tuliskan firman-Mu dalam hati, dalam jiwa, dalam anggota tubuh kami, sehingga kami jadi suratan Tuhan yang terbuka bagi banyak orang. Dan juga firman itu mengajari kami di saat-saat kami memerlukan pertolongan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, beri kekuatan, beri kesehatan, dan juga beri pertolongan kepada kami semua di hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Like, subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Matius 11. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Kita membacakan dengan cara bergantian. Diundang sekali kita berdiri semua, Bapak Ibu adik-adik semua kita berdiri. Kita baca, kita ucapkan firman Tuhan ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita kembali mendengar kisah atau firman Tuhan ini tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan yang penuh kemenangan, saudaraku. Ya, di pasal Matius 11 ini kalau kita bandingkan dengan Lukas 10, Lukas 10 itu kisah tentang bagaimana Tuhan mengutus 70 murid. Ya, ke-70 murid ini diutus sebelumnya diberi kuasa untuk menginjak ular, menahan kekuatan musuh saudara, dan juga menahan mara bahaya sehingga tidak ada mara bahaya yang bisa membahayakan mereka. Nah, di pasal 11 ini dalam Injil Matius, saudara, itu Tuhan mengisahkan atau cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes ini perintis jalan bagi Tuhan. Prinsipnya sama, semua mendapat kuasa yang sama. Tetapi saudara tahu, mengatasi kesulitan di sini Yohanes agak lupa. Lupanya apa? Waktu dia dalam kesulitan di penjara, dia mengeluh dan dia tidak percaya Yesus itu Mesias, saudara. Bahkan dia ragukan. Sehingga dia bertanya kepada murid-muridnya, pergi tanya kepada Yesus, apakah dia Mesias atau tunggu yang lain. Nah, problem ini yang seringkali kita alami dalam hidup kita keseharian, saudara. Sehingga kita lihat bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan penuh kemenangan dalam situasi apapun. Yeremia menulis firman Tuhan yang sudah disebutkan tadi dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, itu pada waktu bangsa pilihan Tuhan di dalam tawanan di Babel, saudara. Dia menulis firman Tuhan, bahwa Tuhan mengatur rancangan yang ada padamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Tetapi saudara tahu, mesti ada usaha dari kita. Nah, dari pengantar pendahuluan ini, maka kita akan melihat, saudara, di tengah-tengah pelayanan Yohanes Pembaptis, dia mengalami namanya keletihan-kelesuan yang sangat parah, bahkan sampai tingkat putus asa. Dan keraguan menguasai dirinya, saudara. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Semua kita akan melewati hal proses yang sama. Bahwa tidak mudah kita melayani pekerjaan Tuhan. Apa itu melayani pekerjaan Tuhan? Membangun kerajaan kebenaran. Hidup dalam kesucian, ketulusan, kejujuran. Itu enggak segampang kita bayangkan, saudara.
Hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan doa, penuh dengan perjuangan, saudaraku. Sehingga kita lihat di sini, saudara, ya ada kalimat yang disebutkan, marilah kepadaku engkau yang letih sudah beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Nah ini, pertanyaannya muncul, apa penyebab kita menjadi lesu dan beban berat? Apa penyebabnya? Saya temukan dalam pasal ini, saudara, secara keseluruhan ada 5 penyebab. Orang itu mengalami namanya keletihan secara jiwa, secara emosional, secara pikiran, saudara, secara rasional, mengalami keletihan dalam hidup kita. Apalagi di bulan Desember ini memang ada orang sangat bahagia, ada orang yang kurang bahagia, ada orang yang memang tidak bahagia, saudara. Nah, dari firman Tuhan kita lihat ada 5 penyebab. Disebut yang pertama, saudaraku, disebutkan yang pertama adalah karena kekuasaan bumi di sekitar kita masih dikuasai, dikendalikan oleh si jahat atau roh jahat, saudara. Ya, tatkala setan masih mengendalikan umat manusia atau bumi ini, saudara, maka muncul keletihan, muncul ketidakadilan yang terjadi. Di zaman Ayub juga sama, saudara. Setan menguasai Ayub dan keluarganya, menguasai hidupnya, saudara, sehingga dia melewati ujian iman yang sangat berat. Nah ini, Yohanes Pembaptis juga kalau kita baca di sini, saudara. Kita lihat di ayat di atasnya, saudaraku, ya, di ayat yang ke-12. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya, saudara. Ini. Kenapa kita diajar peperangan rohani, saudara? Ya, tidak ada cara lain. Kita nggak bisa lari dari persoalan atau masalah, saudara, kecuali kita mesti kalahkan si jahat. Nah, kalau si jahat mengendalikan hidup umat manusia, saudara, maka menjadi kesusahan. Kerja susah, setengah mati, penuh hidup ketakutan, penuh masalah, saudara. Nah ini. Jadi kita di sini diajar untuk kita mengerti bahwa kalau hidup dikendalikan oleh si jahat akan muncul namanya keletihan. Penyebab yang kedua disebutkan di sini, saudara, yang saya catat, saudara, manusia terintimidasi oleh masalah, saudara. Nah ini. Saya lihat di mana-mana, di Natal maupun di mana-mana, termasuk Ibu Meske tadi, doa peperangan. Tidak perlu bertinggi-tinggian. Setan sudah dikalahkan berapa waktu yang lalu. Amin. Betul tidak? Nah ini, semua terintimidasi, seolah-olah Bitung ini sudah gawat sekali. Perangi terus, tidak perlu, saudara. Setan sudah dikalahkan. Amin. Yesus berkata, apa yang kau ikat bumi terikat di sorga. Nah ini, kalau kita pikiran kita berpikir bahwa kita selalu terintimidasi, akan muncul ketakutan yang besar. Nah ini, Yohanes Pembaptis intimidasi oleh masalah, yaitu penjaranya, saudara. Sehingga dia tidak punya kekuatan untuk bisa keluar dari penjara. Coba kalau kita baca kisah Petrus masuk penjara, kisah siapa lagi, Paulus masuk penjara, mereka keluar dari penjara begitu dengan mujizat yang besar. Kenapa? Pertama, karena kuasa Tuhan itu nyata. Yang kedua, mereka tahu menghadirkan kuasa Tuhan. Yang ketiga, rencana Tuhan dalam diri mereka belum terlaksana, saudara. Yohanes Pembaptis, saudara, selain dia punya kesalahan, lemah melihat intimidasi yang ada, saudara, dia juga punya pekerjaan sudah selesai. Walaupun usia umur baru 33 tahun, saudara. Masih sangat muda, umur Dede begini. Ya, orang umur muda mau mati, saudara, aduh rasa rugi sekali. Yesus sekolah, kuliah, belum kerja baik-baik, mati, saudara. Betapa ruginya manusia pikir. Tapi di mata surga, orang yang diberi tanggung jawab melakukan pekerjaan Tuhan, kalau sudah selesai, Tuhan akan ambil dengan cara Tuhan. Karena bukan cara mati menentukan masuk surga atau neraka, tapi cara hidup, saudara. Amin. Yohanes Pembaptis mati dan cara dipancung lehernya. Ya, saudara. Ada orang mati karena memang kecelakaan, digoreng, ada yang dibakar, saudara. Karena Injil kerajaan sorga. Karena memang tugas mereka sudah selesai, saudara, diberikan oleh Tuhan di sorga. Nah di sini. Jadi yang kedua penyebab karena terintimidasi. Hati-hati gunakan pikiran perasaan kita melihat kesukaran, saudara. Amin. Halo. Nah ini. Yang ketiga adalah, saudara, karena tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu hikmat Tuhan itu kita akan lihat, saudara.
Kenapa muncul ayat seperti ini, kalimat ini, saudara? Perhatikan di ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Saudara tahu hikmat Tuhan bekerja dalam diri Yesus. Herodes yang menangkap siapa? Yohanes, dia nggak kenal bahwa Mesias adalah Yesus Kristus yang ada di sekitar dia, saudara. Itu hikmat Tuhan menyamarkan Yesus begitu rupa, saudara. Yesus pasti mati menebus dosa, betul. Tapi di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, saudara. Tetapi dalam kesukaran, saudara tahu, kita dapat kuasa Tuhan setelah kita gunakan mengusir setan, kuasa Tuhan menyelimuti kita, saudara. Saudara lihat kisah tentang Musa keluar dari Mesir, melewati laut Teberau, saudara. Laut terbelah. Firaun kejar dari belakang, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan di dalam diri Musa, itu langsung dia tutup jalan, tutup mata Firaun, saudaraku. Itu Tuhan bekerja seperti itu. Ya, jadi cara kerja hikmat Tuhan, saudara tahu, kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan, niat jahat tidak akan bisa mengalahkan kita. Bilang amin, saudara. Ini, jadi kita lihat, Yesus berkata bahwa Tuhan sembunyikan kepada orang bijak, tapi dia menyatakan kepada orang kecil. Artinya begini, kita beribadah seperti ini dapat urapan Tuhan, dapat hikmat Tuhan, dapat kemuliaan dari Tuhan. Itu fungsinya untuk saudara melindungi kita di tengah mara bahaya, saudara. Bila amin. Satu ayat meneguhkan ini, saudara. Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Kita buka ayat, buka di layar. Mazmur pasal satu hal aku minta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya dan pada waktu bahaya. Perhatikan saudara, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Perhatikan, kerja hikmat dan kuasa Tuhan. Ini Daud berkata, melindungi di pondoknya, saudara, pada waktu mara bahaya, menyembunyikan kita di tengah persembunyian, saudara. Orang nggak tahu siapa kita. Maka jangan usah pamer-pamer hidup, amin. Tidak perlu, apa adanya saja, saudara. Bahkan, perhatikan, mengangkat kita di atas gunung batu, mempromosi pekerjaan dan hidup kita. Itu tujuan hikmat Tuhan bekerja. Kita lihat lagi, saudara, faktor yang keempat, karena tidak bertobat, saudara. Orang nggak bertobat, saudaraku, akan dikuasai oleh hawa nafsu dosanya. Yakobus menulis begini, Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Yang mencobai manusia itu hawa nafsu dosanya, saudara. Jadi kenapa kita diperintahkan firman untuk bertobat, saudara? Agar hidup kita hanya menjadi hamba kebenaran, jadi hamba Tuhan. Tidak boleh hamba hawa nafsu, hamba dosa apalagi. Bila amin. Iya toh. Jadi manusia, saudara, perhatikan, kenapa manusia memiliki lesu beban berat, saudara? Karena mereka tidak bertobat. Alasan kelima, saudara, ya, ini klasik. Alasan kelima, mereka berpikir pelayan itu beban. Yesus berkata, kuk yang kupas itu ringan dan enak, beban pun enak, ringan. Melayani Tuhan suatu kehormatan, saudara. Katakan amin. Suatu kehormatan, saudaraku. Walaupun hanya kecil kelihatannya, tugas hanya kecil yang Tuhan berikan, setia dalam pelayanan tersebut, bukan beban. Kalau kita pikir beban, Tuhan akan berpikir, saya yang paling berkorban di gereja ini, saya yang paling lelah di gereja ini, yang lain santai-santai saja. Kenapa? Karena diikat oleh pola pikir yang salah. Melayani sebuah beban, bukan suatu kesukaan, suatu anugerah yang Tuhan berikan. Nah ini. Jadi kita lihat suatu kesukaan yang besar Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melayani Tuhan walaupun itu hal yang kecil. Katakan amin. Jadi ada 5 hal yang membuat kita terintimidasi, membuat letih lesu. Pertama, setan menguasai, intimidasi beban. Yang ketiga adalah kurang atau belum mengenal Tuhan. Yang keempat adalah tidak bertobat. Yang kelima itu merasa pelayanan
adalah suatu beban, bukan kehormatan. Jadi saya percaya dan saya anjurkan kepada kita, mari kita berpikir, suatu kehormatan kita bisa melayani Tuhan. Bilang amin. Bilang amin saudara. Haleluya. Sekarang poin yang kedua saudara, bagaimana supaya kita mendapatkan kelegaan, kelepasan dalam hidup ini. Yang pertama saudara, Alkitab berkata bahwa kita mesti percaya segala otoritas itu di tangan Tuhan Yesus. Setan bisa menganiaya, menjajah, menggertak kita saudara. Dengar, yang punya kuasa, yang punya kerajaan, yang punya kemuliaan hanya di tangan Tuhan Yesus. Bilang amin. Ini saudara, seorang anak Tuhan yang percaya firman Allah, kita akan dihadapkan berbagai pencobaan yang sulit saudara. Katakan Adam dan Hawa mengalaminya, Ayub mengalaminya saudara, Raja Hizkia mengalami saudaraku. Semua pencobaan, goncangan kehidupan. Bahkan Ibrani pasal 12 berkata, Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi saudaraku. Apa membuat kita menang? Di ayat tadi yang saya sudah bacakan bahwa segala kuasa di sorga di bumi di tangan Tuhan Yesus. Bilang amin. Saya ingat pada waktu Yesus diadili di muka Pilatus saudara. Pilatus ngomong begini kepada Yesus, aku punya kuasa bebaskan engkau. Katakan, apakah engkau Mesias atau engkau bukan? Apa jawaban Yesus kepada Pilatus? Engkau tidak punya kuasa atas diriku, kecuali Bapa-Ku di sorga. Saudara lihat saudara, kita dihadapan bagi kesulitan dengar, hanya Tuhan yang punya kuasa, yang menentukan segala-galanya. Bilang amin. Saudara, manusia akan dihadapkan berbagai masalah ini, maka kebanyakan orang yang kalah kalau menggunakan dominan perasaan. Bukan perasaan tidak berguna saudara, perasaan juga harus kita gunakan saudara. Dalam hal ujian iman, kita mesti menggunakan keyakinan. Bilang amin. Keyakinan, iman bersemayam di dalam keyakinan saudara. Nah ini. Jadi bagaimana supaya kita menang saudara? Kita mesti yakin, hakul yakin saudara. Tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Tuhan yang tentukan. Bahkan Tuhan ngomong lagi, satu urat rambut lepas dari kepala, itu izin Tuhan. Ini. Jadi pemenang itu saudara harus percaya yakin saudara. Tuhan yang menentukan segala-galanya. Sekalipun ya tubuhnya disiksa oleh si jahat saudara, tetap dia yakin enggak, engkau tidak punya kuasa sedikit pun. Seorang penyembah akan mengalami breakthrough, terobosan besar saudara. Saudara lihat, ada orang rajin puasa sampai badan sudah kurus sekali saudara. Kenapa? Karena dia tahu hanya otoritas di tangan Tuhan. Ini, jadi kalau kita baca di ayat tadi yang sudah kita bacakan saudara, di ayat 27 khususnya, Matius pasal 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakan dirinya. Ini hebat, luar biasa. Ya. Satu ketika saya dapat surat dari Tata Kota Bitung, saudara. Ya, mereka berkata bahwa gereja mesti kasih mundur 13 meter di bibir jalan. Saudara, saya langsung pergi cari ya kepala dinas itu, saudara. Saya tidak ketemu di kantornya. Dia ada keluar. Saya langsung pulang. Saya komando semua doa puasa 1 minggu di sini. Saudara, Tuhan tunjukkan diri di muka pagar itu. Di muka gereja, pintu masuk itu. Berdiri di muka, saudara. Saudara, dia berita heboh, saudara. Berita heboh, masuk koran, tulis, saudara. Ya, saya sampai di Stipetra, Pak Bob Dumgaher bilang, wah, saya waktu beliau anggota dewan, saudara. Beliau ngomong, saya sudah ngomong kepada kepala dinas, coba berani. Saudara lihat, saudara. Tuhan itu melakukan hal ajaib. Kalau dia perintahkan, bukan kita tidak aja melanggar hukum, tidak saudara. Dia akan membela pekerjaannya, amin. Dia akan bela saudara. Nah ini, itu berapa tahun yang lalu saudara. Mungkin 15 tahun yang lalu. Masih zamannya Pak Hani Sondak jadi wali kota.
Saudara lihat bahwa Tuhan lakukan hal yang ajaib, saudara. Dia membela kita. Kenapa? Dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Katakan amin. Jadi kita layani, saudara. Siapapun yang mulut besar, siapapun yang ngomong kelihatannya manis, indah, atau menghembuskan angin sorga, kita hanya percaya. Kalau Tuhan yang ngomong, saya percaya. Itu jadi pasti. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia punya kerajaan. Itu doa Bapa kami intinya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bilang amin. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, disebutkan kita mesti datang kepada Tuhan Yesus. Kata datang kepada Tuhan, mengambil keputusan datang kepada Tuhan. Ya, kalau kita pelajari dalam Lukas pasal 19 tentang Sakeus, saudara. Sakeus ini penasaran ingin melihat Yesus, saudara. Lalu dia sadar tubuhnya pendek, dia panjat pohon, saudaraku. Saya pikir gambaran Sakeus sama dengan siapa tuh? Si Adam. Adam ini waktu telanjang dia pakai daun arah, daun jarak untuk menutupi ketelanjangan. Karena dia diikat yang ketakutan yang hebat. Saudara, lalu di tengah-tengah kerumunan orang-orang di daerah Yeriko, saudara, Tuhan merasa ada iman di tempat ini dari hati seseorang bernama Sakeus. Jadi kita mencari Tuhan yang sifat bagaimana? Dengan kelaparan, kehausan akan Tuhan. Di tengah ribuan orang di kota Yeriko, saudara, Sakeuslah yang dilihat dan dilayani oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, turun, aku menumpang di rumahmu. Lihat, saudara. Ini artinya begini, di tengah kesulitan yang besar, jangan kita berpikir terpuruk seumur hidup. Kita masih punya Tuhan. Amin. Dan dengar, waktu muncul kehausan, kelaparan mencari Tuhan, maka orang yang pertama dilayani oleh Tuhanlah saudara yang lapar haus akan Tuhan. Itu contoh-contoh. Contoh yang lain, Bartimeus di kota yang sama, Yeriko. Orang yang buta sejak lahir, hidupnya karena bantuan tolong orang lain. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di antara semua orang Yeriko, hanya Bartimeuslah yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Begitupun kita di tempat ini, saudara. Saya enggak tahu masalah apa yang kita bawa di bulan Desember ini kepada Tuhan. Tetapi waktu muncul haus Tuhan, saya perlu Engkau hari ini juga. Saya butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau katakan sepatah kata saja, aku percaya pasti ada pertolongan itu muncul. Ini saudaraku. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mesti bangkit, saudara. Membangkitkan kapasitas urapan dalam diri kita. Manusia diciptakan Tuhan serupa, segambar dengan Tuhan. Kata serupa itu artinya punya potensi, punya kemampuan sama seperti Tuhan. Apa potensi kemampuan tersebut, saudara? Punya urapan dan punya karakter, sifat sama dengan Tuhan. Tersembunyi dalam diri kita, saudara. Mengapa manusia diciptakan Tuhan roh, jiwa, dan tubuh, saudara? Karena Tuhan juga roh, dia akan bersama dalam roh kita, saudara. Karena itu tengah kesukaran. Kita nggak usah ingat siapapun, ingat apapun, balas siapa, tidak perlu, saudara. Kita kobarkan roh iman dalam diri kita. Maka muncul kekuatan besar untuk menghancurkan musuh, saudara. Manusia menjadi salah kalau ada masalah, jatuh ketakutan, saudara. Saudara lihat Tuhan Yesus melatih murid-muridnya, ombak besar dia datang. Kenapa kamu takut? Waktu dia mengutus mereka di fase 10 Injil Matius, saudara, dia ngomong begini, jangan khawatir, engkau ada roh Bapa menyertai engkau, dia akan ngomong dalam dirimu. Nah, bagaimana cara kita kembangkan itu? Saya catat sini ada 8 cara bagaimana membangun kekuatan dalam diri kita. Ya, 7 ya, ada 7. Ada 7 cara. Yang pertama, dalam hidup kita, kita mesti punya komitmen cinta kepada kebenaran, benci kefasikan. Ini perlu, saudara. Tuhan tidak pernah mengurapi orang berdosa, enggak pernah. Orang berdosa mau menggunakan kuasa nama Tuhan, itu enggak akan mampan. Saudara ingat dalam Kisah Rasul pasal yang ke berapa tuh? 19. Anak-anak Skewa, saudara.
Anak-anak Skewa ini anak-anak tukang jampi, dukun, saudara. Ingin menggunakan kuasa nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, saudara. Mereka diterjang oleh setan. Nah, karena itu kita menggunakan kuasa Tuhan mengatasi masalah, maka tidak ada cara lain kecuali yang pertama, kita benci dosa. Bilang amin. Tunjukkan layar Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ibrani 1 ayat yang ke-9. Ini imamat ini, Ibrani mana? Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurap engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ini sudah. Dalam hidup beriman terenggaplih ikut tren, saudara. Amin. Oh, trennya gereja. Oh, doa peperangan sana ikut peperangan semua. Oh, sana tarian ikut semua. Enggak begitu, saudara. Ikutnya apa? Ikut firman. Kalau kita ingin melihat kegerakan Tuhan di tempat kita, mari benci kefasikan. Hidup dalam kebenaran. Kerjaan surga enggak kemana-mana, saudara. Jangan jadi orang ikut tren orang. Tuhan pakai kita sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kita. Bila amin. Ada masalah muncul yang Tuhan ingin kita punya, namanya periksa diri kita. Apakah kita itu hidup dalam kebenaran atau tidak? Kalau ada dosa, enggak salahnya minta ampun kepada Tuhan dan kita bereskan. Bila amin. Ini saudara. Jadi Tuhan akan membangun kekuatan baru dalam diri kita. Ya, supaya kita betul-betul tidak diombang-ambingkan, saudara. Betul tidak? Iya, toh? Nah, ya, tiru-tiru panggilan orang enggak perlu. Enggak perlu, saudara. Kuncinya hanya sesuai dengan firman Tuhan. Cintai kebenaran. Tuhan akan urap engkau lebih dari orang-orang lain, atau di atas rata-rata orang. Ini, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita haus lapar akan Tuhan. Tadi sudah disebutkan. Kehausan kelaparan akan Tuhan di dalam Yohanes 7 ayat 30 sampai 40. Barang siapa haus kepada Tuhan, yang merindukan Tuhan, ya, di rumah dia berdoa, Tuhan, hari ini saya bertemu dengan Tuhan. Hari ini saya perlu engkau, ya Tuhan, nyatakan dirimu Bapa. Karena engkau Tuhan omnipresent, Tuhan yang selalu menyatakan diri. Nyatakan dirimu kepadaku. Ya, pada waktu Abraham saudara menantikan Ishak selama sudah kurang lebih ya 25 tahun dia tunggu. Tahun ke-24 Tuhan datang mintakan diri dalam wujud 3 pria berjalan di siang bolong. Abraham duduk, saudara, dan dia kenal itu Tuhan. Bagaimana cara Abraham menyambut ketiga orang ini? Dia berlari, dia tersungkur di tanah dan dia bermohon. Kalau aku mendapat kasih di matamu, mari menumpang di rumahku. Biar aku ambil air cuci kaki kalian, aku olah makanan kalian makan, baru kalian teruskan perjalanan. Saudara tahu, itu sifat Abraham menyambut Tuhan. Walaupun dia bapa orang beriman, dia tidak pakai gelar itu menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Amin. Sehebat-hebatnya kita, sebesar-besarnya hidup kita, saudara, di hadapan Tuhan, orang gak ada apa-apanya. Status kita hanya bapa dan anak, saudara. Amin. Ini kehausan kelaparan. Saudara tahu pada waktu Abraham menyambut ini dan dia waktu di meja makan, 3 orang makan bersama Abraham. Tuhan ngomong kepada Abraham, tahun depan aku datang, engkau sudah punya anak. Abraham tertawa. Sarah pun tertawa. Mana bisa opa oma punya anak. Saudara tahu, waktu kita punya haus lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus lapar akan Tuhan. Dia akan dipuaskan. Amin. Kehausan, saudara. Angkat tangan, tidak perlu disuruh, saudara. Tersungkur. Karena menetesi air mata, Tuhan, aku rindukan engkau, ya Tuhan. Kesusahanku hanya engkau yang bisa menolong. Aku malu sampai kepada manusia. Aku hanya curhat kepadamu, ya Tuhan. Karena engkaulah penolongku yang sejati. Ini perlu terang belajar dari hidup kita. Di kamar tidur kita. Mungkin di kamar mandi juga boleh engkau berseru kepada Tuhan. Di kendaraan kita bawa, saudara. Kita perlu pertolongan Tuhan. Di ujung jalan ada mujizat yang Tuhan taruh kepada kita. Katakan amin. Saya beri contoh yang lain, saudara.
Hagar. Hagar itu selir dari Abraham. Punya anak Ismail. Diusir dari kemah Abraham. Dengan bekal hanya air, saudara, 1 botol. Ya, pikulan seorang wanita nggak mungkin lebih 5 liter galon sudah air, nggak mungkin. 10 liter pun berat. Dia pikul dalam perjalanan itu. Di padang gurun, bukan di bawah pohon kayak bitung, enggak. Di tengah jalan air itu habis, saudara. Mereka nggak ada mata air, sekuala atau apapun nggak ada, saudaraku. Dan Ismail sudah berteriak kehausan, hanya tunggu tinggal mati, saudara. Si Hagar dia benar, si Ismail di bawah pohon, dan dia hanya menangis bermohon pertolongan Tuhan. Malaikat menampakkan diri kepada Hagar, kata Alkitab. Apa kata malaikat? Ada sumur depanmu. Sudah lihat, orang haus akan Tuhan. Enggak peduli latar belakang kita seperti apa. Amin. Kalau kita percaya penuh, tadi hidup kudus, yang kedua haus lapar akan Tuhan. Tuhan curahkan anugerahnya. Tuhan buka jalan, dia kasih pertolongan. Akhirnya Ismail hidup dan keturunan hidup sampai hari ini, saudara. Itu Hagar, saudara. Bagaimana kita anak perjanjian yang terhisap oleh berkat Abraham dalam Galatia pasal 3. Yesus Kristus membuat semua agar berkat Abraham mengalir kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, beribadah kepada Tuhan. Nah ini, ibadah, saudara. Perhatikan Mazmur 42 ayat 5. Kita baca. Mazmur, tuliskan layar. Mazmur 42 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Ya. Coba ayat yang kelima di atas ini terjemahannya ada dalam kurung atas yang kelima, ayat 5 di atas naik. Oh ya. Ini yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, nyanyian syukur dan keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini, saudara, Daud dia tahu bagaimana dia bisa menang di tengah gundah gulana, gelisah letisu. Dia mesti datang ibadah lebih awal untuk menikmati sorak-sorai pujian penyembahan. Hal tersebut itu, saudara, Ibrani pasal 10 ayat 25. Jangan menjauhkan di pertemuan ibadah kita. Ibadah ada kekuatan muncul. Datang saudara kira orang lain. Semua kita punya lama, punya kurang, saudara. Terang datang sini hanya mau cari Tuhan, pingin ketemu dengan Tuhan, pingin dapat kekuatan yang baru. Kenapa? Karena dalam diri kita ada gejolak, jiwa tertekan. Dalam bahasa psikologi bilang depresi, stres, saudara. Gundah gulana, galau, bahasa gaul. Datang, mendahului, memuji, bersorak-sorai. Wow. Ya, saudara, memuji Tuhan gak perlu mood, saudara, amin. Justru gak ada mood, terus memuji Tuhan sampai pecah suar. Bila amin. Menari, melompat. Dan Daud ini, saudara, penuh kemenangan. Di tengah kumpulan Maria, orang banyak, saudara. Dia datang mendapat kekuatan, kelegaan. Nah gitu. Oh, kita lagahap sendiri aja. Ya, sendiri tapi lama, saudara. Ada orang kan ibadah selain di gedung gereja juga di pantai. Tujuan apa? Menghasilkan sukacita. Mungkin orang lari karung, jatuh, lucu-lucu. Wah, suka. Itu kan temporer, saudara. Tapi sukacita sejati kalau jiwa kita memuliakan Tuhan. Wow. Ya, Habakuk juga sama dalam Habakuk pasal 3, saudara. Sekalipun arang gak berbuah, pohon anggur mengecewakan, semua aku akan beria-ria memuji-muji Tuhan. Tuhan kasih kekuatan yang baru. Katakan amin. Ini, saudara. Jadi iman yang ketiga. Ya, sorry, beribadah ya. Yang keempat, iman. Di Markus pasal 11 ayat 23. Kalau kita punya iman, kita perintahkan gunung pindah. Unsur iman itu apa, saudara? Ada dasar, ada bukti, saudara. Kita mendengar janji Tuhan, kita percaya, dan kita bertindak dengan iman. Dan seluruh kebenaran kita mesti penuh dengan kuasa iman. Berani hanya pikiran yang yakin, perasaannya Anda, oh enggak dapat.
Karena Tuhan yang berkata, mesti sepenuhnya, mau pikiran, perasaan, anggota tubuh, semua percaya janji Tuhan. Makanya pendeta berdoa kan dia cuma modal percaya. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus, percaya cuma sudah. Enggak boleh ada keraguan, itu syarat firman seperti itu. Cuma syarat percaya, enggak saudara. Nah, jadi enggak pakai syarat yang aneh-aneh, yang penting pikiran kita, hati kita semua satu komando, saudara. Yakin, hakul yakin, dalam nama Yesus. Jadi, itu ajaran iman. Ya, di Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, saudara. Yang kelima ini rada berat, bisa puasa. Amin. Jadi jangan kau berat begini, supaya saya diurapi Tuhan, puasa saja. Enggak begitu. Puasa itu salah satu. Jangan hukum dirimu sampai engkau tidak punya tenaga. Kalau engkau rajin puasa, mesti rajin makan. Amin. Jangan so rajin puasa, kau berposo lagi. Udah, cepat berangkat ke surga. Itu nyata-nyata. Dan orang itu biasa nanti kalau nggak ngerti, dia salahkan Tuhan. Saya kan sudah puasa, sudah doa, kenapa saya kok sakit? Iya, kamu puasa tapi enggak ini, tubuh ini kan perlu ada ini, supply. Betul tidak? Nah gitu. Jangan diri puasa total lagi, ginjal rusak, nah habislah. Nggak ngerti saudara, nah gitu. Kenapa? Untuk misalkan kuasa tadi, berapa poin tadi? Kudus, saudara, itu semua harus ikut saudara. Salah satu orang pilih, sesuai dengan kesehatan kita, betul tidak? Kalau orang nggak ngerti, repot saudara. Nah, yang berikut ini adalah yang kelima, ini puasa. Boleh, lakukan. Betul tidak? Saya baca Alkitab, Esther cuma puasa 1 kali seumur hidupnya. 3 hari 3 malam. 1 kali seumur hidup. Enggak berulang-ulang, saudara. Ya, Daniel juga, saudara, puasa 1 kali seumur hidup. 21 hari. Oke. Kenapa? Tubuh ini perlu dirawat. Umurnya agak panjang. Bilang amin. Tubuh si patok Tuhan. 80 kalau kuat, 70 kalau terang. Hukum diri, habis. Karena kurang pengetahuan, terlalu diikat roh agamawi, aturan legalistik. Begitu. Ya, toh? Ini mesti orang pahamin. Kalau nggak paham, repot, sudah. Betul. Bukan puasa salah, saudara. Betul. Tapi jaga keseimbangan. Amin. Betul tidak? Makanya punya moto begini, puasa sungguh-sungguh, makan sungguh-sungguh. Mesti balas. Supaya apa? Sehat, umur panjang. Betul tidak? Iya toh? Jangan sepuasa kok, suruh makan gak mau. Kita belum bisa makan. Masuk angin saudara. Kau bilang serangan balik setan. Tuh sakit. Iya toh? Tubuh istirahat bagus, tuh tidak? Hukum apa tuh hukum kedua? Kasihilah sesama manusia seperti terus sayang diri, betul tidak? Sayang diri itu orang rawat, betul tidak? Makan teratur, tidur teratur. Itu kan sayang diri, betul tidak? Umur panjang. Jangan berjajan sembarangan, makanan steril atau nyanda. Jangan karena lapar di pinggir jalan, auto berjalan abu masus, nah steril makanan. Oh, doa saja. Enggak begitu. Enggak begitu saudara. Enggak ada doa membuat abu itu hilang dari makanan. Enggak ada. Oh sudah, makan di meja, nus tutup, lalat tera akan. Doa aja makan. Ya kena diare saudara. Tuhan bilang enggak ada otak. Itu yang dosa apa? Mencobai Tuhan. Sudah tahu salah bikin pelanggaran. Betul tidak? Dosa mencobai Tuhan model seperti itu. Nah jadi kita belajar kebenaran yang holistik, yang menyeluruh. Amin. Supaya kita mengerti, oh iya, saya mau menikmati kekuatan Tuhan. Puasa. Amin. Betul tidak? Nah gitu. Jadi jangan kita lagi capek, lagi sakit, puasa, habislah stamina. Betul tidak? Ya, sampai di sana di dokter bilang, aduh Pak Pendeta kamu kurang gizi ini. Mesti infus glukosa, infus macam-macam vitamin masuk. Nah gitu. Karena orang punya pola pikir, kalau puasa rasanya rohani sekali, enggak puasa enggak rohani. Siapa bilang? Alkitab enggak bilang begitu. Amin. Ya toh, betul tidak?
Kita mesti ngerti betul, saudara. Bukan puasa dosa, tidak, saudara. Puasa itu latihan tubuh kita, penguasaan diri. Orang puasa kalau nggak baca firman sama aja, nggak ada guna puasa itu. Itu bukan puasa, mogok makan, saudara. Puasa mesti pikiran penuh firman, renungkan firman, belenggu dilepaskan. Ini yang menambah kekuatan rohani, saudaraku. Yang keenam, ini bergaul orang-orang diurapi Tuhan. Nah gitu. Jangan kita ada masalah kita benci hamba-hamba Tuhan, benci orang ya gembala FC ini boleh. Ketemu curhat gitu, saling mendoakan. Nah gitu. Lihat saudara, ini ayat di mana di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1-3 tentang doa di Gua Adulam. Gua Adulam ini tempat pelarian orang-orang punya masalah, orang piutang, ya orang sakit hati di situ. Rencana Tuhan Daud gak ngerti. Tuhan bawa Daud ke sana, saudara. Sampai di sana, saudara tahu Daud ini punya pengaruh besar, merubah orang-orang ini, saudara, menjadi apa? Menjadi tentara-tentara yang hebat di zaman Daud. Makanya pelayanan perintisan gereja, dengar baik-baik. Cari orang yang punya masalah, muridkan, ubahkan mereka menjadi pelayan Tuhan yang hebat di masa datang. Amin. Jangan orang bayangkan orangnya sudah bertobat sebahasa robar, mari datang. PK besar. Nah, engkau cari orang, engkau ajak orang bukan cari Tuhan, cari doi, saudara. Dan datang doi habis, dia akan lari tinggalkan saudara. Lihat tahu, saudara. Tuhan Yesus sama, saudaraku. Tuhan Yesus waktu dia memberi orang dia ke pantai, orang nelayan yang sudah gagal usaha, Petrus nggak ada ikan. Dia mulai usaha yang bangkrut, mari ikut aku, kunjungi kau penjala manusia. Daripada cari ikan, nggak ada ikan, lebih baik datang penjala manusia. Di selama bumi ada manusia nggak pernah habis, tetap ada. Jala dorang masuk surga. Iya toh? Betul tidak? Bumi tetap ada, manusia tetap ada, saudara. Nah ini. Jadi orang-orang yang punya masalah ini. Kenapa? Pengaruh kita orang yang sudah bahasa roh, udah anak Tuhan ini punya pengaruh ke bawah. Tadi dia mungkin mantan pemabuk, mantan penjahat, pencuri, pembaleo, saudara. Dirubah oleh pelayanan kita. Menjadi apa? Menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di masa datang. Amin. Jangan lihat gagal hari ini, kemarin dia pernah lakukan. Pengaruh kita akan merubah orang menjadi masa depan yang penuh harapan. Orang-orang hebat, yang militan, yang cinta Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Ya, itu saudaraku. Jadi itu bergaul orang diurapi Tuhan. Bila amin? Betul tidak? Kunjungi, saudara lihat. Ada masalah, kunjungi. Saudara lihat Maria waktu mengandung dari Roh Kudus. Hukum Taurat, mesti raja mati. Orang yang hamil tidak menikah. Itu hukum Taurat punya ketentuan. Siapa teman pertama dikunjungi Maria waktu tentang hamilnya Maria? Elisabeth dan Zakaria. Siapa disebut Zakaria? Imam besar. Dia datang ke imam besar. Belum ketemu ke Zakaria, saudara. Waktu ketemu Elisabeth. Ya, Maria ngomong, salam diberkati engkau. Elisabeth langsung, saudara, kandungan Yohanes. Di dalam ada kandungan Yohanes Pembaptis. Melonjak-lonjak, saudara. Saudara lihat. Itu menggambarkan apa? Natal itu adalah cari teman untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Coba berani, Maria lari ke orang Farisi, dirajam. Farisi nggak punya hikmat. Dia hanya punya akal dan punya otot, saudara. Nggak punya hikmat ilahi. Itu orang Farisi. Imam besar, penentu keputusan, Zakaria namanya. Dia datang dan diteguhkan, dilindungi. Sehingga bayi ini terpelihara. Karena malaikat yang sama datang ngomong pada Elisabeth juga. Elisabeth juga mengandung. Dan dia ngomong juga pada Maria, sanakmu Elisabeth juga mengandung. Itu menggambarkan apa? Bergaul antara orang diurapi Tuhan. Memberi kekuatan, memberi perlindungan, memberi semangat baru. Amin. Amin, saudara. Jangan saudara ada masalah cari orang Carlota, alamak. Carlota ngomong lagi sakit hati. Begitu, ya sudah. Habis sudah. Dosanya sudah diampuni masa lalu, diungkit lagi kayak sampah. Orang sebuang sampah berhari-hari, anjing korek lagi sampah, sudah. Itu tabiat orang berdosa. Salomo dan
Petrus berkata, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangan. Itu tabiat orang jahat. Mengorek-ngorek masa lalu, saudara. Tapi kalau orang mendapat kekuatan dari Tuhan, ada masalah. Lari kepada orang diurapi. Kenapa orang diurapi Tuhan? Karena orang diurapi Tuhan tahu bagaimana cara membawa kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu bagian. Ini caranya, saudara. Amin. Betul, jangan makan hati di rumah sendiri. Halo. Dengar perasaan kita kecil, otak kecil. Jangan simpan beban di dalam ini. Pecah lama-lama. Kita akan mengerti rencana Tuhan. Jadi yang keenam, bergaul orang diurapi Tuhan, kuasa Tuhan akan meningkat, saudara. Yang ketujuh, pujian dan penyembahan. Dalam 2 Raja 5 ayat yang ke-15, yang ketiga ayat 15 mengatakan bahwa Elisa menyembah Tuhan, roh Tuhan menguasai dia. Ya, kebiasaan baru diberikan Tuhan kepada Yosua, keliling tembok dan bersorak. Tembok akan runtuh, kuasa Tuhan akan melimpah. Pujian, penyembahan, peperangan rohani. Itu akan menghancurkan musuh. Katakan amin. Bila amin, saudara. Jadi jangan kita kebiasaan nanti mau Natal KKR Gilbert baru main musiknya lengkap. Ibadah minggu biasa-biasa aja. Justru ibadah minggu ini musik yang luar biasa. Amin. Betul tidak? Pelayan-pelayan masih hidup. Halo. Musik masih ada. Sadari itu. Oh, nanti KKR baru lengkap semua. Saya itu ada beli saxophone dan trompet, saya taruh di bawah. Ya, sudah. Kenapa? Tuhan tuh hari puji-pujian, penyembahan. Iya toh. 6 hari terus berpikir nih keras nih, bagaimana ini dia. Datang 1 jam, 2 jam di tempat kita menyembah Tuhan, mesti betul lepas di hadapan Tuhan. Dan pujian, penyembahan. Pasti kuasa Tuhan turun menguasai kita. Betul tidak? Iya toh? Jangan kita ketakutan karena cari cekeran, cari uang. Aduh, sudah sibuk sekali kita ini. Iya sibuk Jo. Nggak punya stamina rohani Bapak Ibu. Iya toh? Betul, sudah nggak punya stamina rohani. Mesti fresh betul. Menikmati hadirat Tuhan yang indah. Ini akan kuasa akan berlimpah, saudara. Poin terakhir adalah belajar kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari? Sifat kelembutannya, sifat kerendahannya, dan kekuatan kuasanya. 3 ini kita pelajari. Amin. Halo, kelembutan Tuhan bagaimana cara Tuhan pelajari, saudara? Belajar sabar, belajar mengerti, belajar pahami. Manusia melihat luar, Tuhan lihat hati, saudara. Ini. Kita belajar, Tuhan beri aku hikmat untuk mengerti apa ini. Maksudnya ini. Ini perlu kita mengerti, menyadari betapa kasih Tuhan berlimpah-limpah. Kesimpulan kita hari ini, saudara. Yang pertama, pelayanan bukan beban, tapi suatu kehormatan. Pelayanan itu membangun damai dan kebenaran dalam dunia ini, agar hidup kita tentram. Ya, insiden di mana-mana itu biasa terjadi, saudara. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti pakai kita. Yang kedua, kalau kita orang berhikmat biasanya tidak suka menonjol. Setan gak tahu dalam diri kita ada hal yang hebat yang bisa mengalahkan setan. Amin. Itu harta yang termahal, termulia, ya, dalam hidup seseorang, saudara. Yang ketiga, kalau ada masalah, kita punya kuasa dalam diri kita. Bangkitkan itu. Tentu butuh waktu, butuh proses, butuh pengasingan diri, butuh kesabaran sebentar. Cari Tuhan, wajah Tuhan. Tuhan pasti membangkitkan kembali potensi kita sehingga kita akan muncul menjadi pemenang. Dan yang paling terakhir adalah belajar sifat-sifat Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dan sifat Tuhan menjadi buat kita tenang, tentram, dan damai. Sehingga sabar. Ya, lembut dan rendah hati, ada kepekaan muncul. Sehingga temperamen kita, emosi kita tidak akan bisa mengalahkan hidup kita. Apalagi mengacaukan keluarga kita. Amin. Terus datang ke Tuhan di hari ini. Mari pemusik ke depan terus memuji Tuhan, menyembah Dia. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan